Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B akan mempresentasikan materi 6 terkait dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Novi Tiara Putri NPM 042, lalu yang kedua ada Sindrila Dwita Eprilsa NPM 051, dan yang ketiga ada Lili Rahmaprianti Putri NPM 057, dan yang keempat ada Zalzabila Izzatunisa Zulkarnain NPM 074. Pengertian akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Sedangkan sistem akuntansi yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Pokok-pokok akuntansi keuangan daerah terdiri dari 3, yaitu definisi akuntansi keuangan daerah, kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi. Definisi akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pelaporan keuangan daerah dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian kebijakan akuntansi adalah perlakuan akuntansi yang diterapkan. Pokok-pokok akuntansi keuangan daerah terdiri dari definisi akuntansi keuangan daerah, kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi. Karena definisi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka saya hanya akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Kebijakan akuntansi sendiri adalah perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam suatu entitas yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian dari pos-pos neraca dan laporan perhitungan anggaran. Sedangkan sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah transaksi atau untuk menghasilkan laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk menguasai kegiatan atau aktivitasnya dan bagi pihak lain untuk menilai kinerjanya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar di dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Prinsip-prinsip dasar yang selama ini diterapkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangannya dalam bentuk neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku di dunia internasional seperti GFS, diantaranya yang pertama terdapat asas kas, pendapatan daerah diakui saat penerimaan kas daerah diterima dalam tahun anggaran tertentu. Selanjutnya asas bruto, yang artinya tidak ada kompensasi antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Asas universalitas, yang artinya semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Yang terakhir yaitu nilai historis. Penilaian aset tetap daerah dilakukan dengan menggunakan nilai historis atau nilai perolehan dan penyajian di neraca tanpa memperhitungkan penyusutannya. Sistem akuntansi SKPD. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan keuangan daerah, maka hal tersebut berarti sistem akuntansi menggunakan sistem akuntansi desentralisasi. Sistem akuntansi desentralisasi merupakan suatu sistem akuntansi di mana pengakuan pendapatan dan belanja dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, bukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Dengan demikian, tentunya diperlukan sebuah perhatian yang lebih besar lagi terhadap pengembangan sistem akuntansi di SKPD. Realitas yang ada pada saat ini masih belum banyak Pemda yang mengimplementasikan sistem akuntansi dengan baik. Selanjutnya ada sistem pencatatan dan dasar akuntansi keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 3 metode pencatatan, yaitu yang pertama ada single entry.
Single entry ini merupakan pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan sebanyak satu kali saja. Nah, transaksi tersebut ini akan mengakibatkan adanya pemasukan kas yang akan diinput dalam kolom penerimaan. Nah, sedangkan pengurangan kas akan diinput dalam kolom pengeluaran. Lalu ada double entry. Double entry merupakan metode pencatatan akuntansi yang hanya dilakukan pada pencatatan yang belum berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, dalam metode ini, rumus persamaan dasar akuntansinya adalah belanja plus aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan. Lalu yang terakhir ada triple entry. Metode pencatatan ini hanya dilakukan oleh para PPK, SKPD, dan SKPKD. Nah, metode ini juga perkembangan dari metode double entry. Selanjutnya ada dasar akuntansi. Di sini terdapat 3 basis atau dasar akuntansi dalam sistem pencatatan, yaitu yang pertama ada basis kas. Basis kas merupakan basis yang menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi ekonomi yang hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Lalu yang kedua ada basis akrual. Basis akrual merupakan dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, dan bukan hanya pada kas atau setara kas tersebut diterima atau dibayar. Lalu yang ketiga ada basis kas modifikasian. Basis kas modifikasian ini merupakan kombinasi dasar antara basis kas dengan basis akrual. Selanjutnya, pembaruan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan adanya reformasi atau pembaruan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang digunakan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota, yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah atau MAKUDA, yang diterapkan sejak tahun 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas. Nah, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan daerah hingga saat ini, sebagaimana telah dijelaskan di awal, dengan ditetapkannya PP nomor 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Ketentuan yang ada mengharuskan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada DPRD dalam bentuk neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini merupakan tonggak sejarah bukan saja bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi pemerintah Indonesia. Dengan adanya neraca, maka laporan pertanggungjawaban keuangan daerah akan menjadi lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Struktur dan bentuk laporan keuangan daerah. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, struktur neraca pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, struktur laporan realisasi APBD dapat digambarkan sebagai berikut. Lalu, untuk struktur laporan arus kas dapat digambarkan sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.